Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Amelia Wulandari, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan seorang guru sebagai narasumber untuk membahas kondisi sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini, serta arah pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Wawancara ini bertujuan untuk menambah pemahaman kita sebagai mahasiswa terhadap dinamika pendidikan di Indonesia. Langsung saja, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu. Sebelumnya, mohon Ibu dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bunda. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Perkenalkan, saya Vera Rahmawati, seorang guru mata pelajaran PAI di salah satu sekolah negeri di Pangandaran. Saya telah mengajar selama kurang lebih 5 tahunan. Saya berharap wawancara kali ini memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan Indonesia di saat ini. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan. Menurut Ibu, bagaimana kondisi sistem pendidikan di Indonesia saat ini jika dilihat dari praktik pembelajaran di sekolah? Jadi, kondisi praktik pembelajaran di sekolah pada saat ini, di Indonesia saat ini, berada dalam masa transisi ya. Perkembangan dengan adanya inisiatif kurikulum merdeka yang berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun pada penerapannya menghadapi sejumlah tantangan ya, banyak pasti tantangannya, terutama terkait dari pemerataan kualitas dan sumber daya manusia itu sendiri, seperti itu. Masih banyak sebetulnya tantangan yang dihadapinya. Ada beberapa contoh mungkin tantangan yang ada, yaitu pemerataan kualitas. Yang pertama, adanya kesenjangan nyata antara sekolah di perkotaan dengan fasilitas tenaga pengajar yang lebih baik dibanding dengan sekolah di daerah pedesaan yang terpencil, seperti itu. Tantangan yang berikutnya yaitu kualitas dan kesejahteraan guru. Mutu tenaga pengajar yang rendah di beberapa daerah, kurangnya pelatihan yang memadai, kesejahteraan guru honorer yang sangat minim berdampak kepada kelangsungan dan kualitas pengajaran di kelas, seperti itu. Terus, mindset dan kebiasaan lama yang masih banyak. Jadi mutu tenaga pengajar yang rendah di beberapa daerah, pasti daerahnya ya daerah terpencil seperti itu, dengan fasilitas dan apapun itu, terus masih adanya mindset hafalan. Jadi banyak masih yang melakukan pembelajarannya itu seperti itu gitu lah. Melalui ceramah kan sekarang ceramah, masih pada ceramah, belum adanya inovasi dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Terus infrastruktur, sumber daya, keterbatasan sarana prasarana juga itu merupakan suatu tantangan seperti itu mungkin. Baik, Ibu, terima kasih. Apakah sistem pendidikan yang diterapkan saat ini sudah efektif dalam peningkatan kualitas pembelajaran siswa, misalnya seperti fasilitasnya, Ibu? Oh, sistem yang diterapkan sudah mengarah pada pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat pada siswa. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan guru itu sendiri. Terus fasilitas sekolahnya seperti apa, dukungan lingkungan belajarnya seperti apa, mungkin seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya, apa tantangan utama
yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran? Oh, tantangan utama ya dihadapi guru. Ya, Tantangan utama yang dihadapi guru adalah perbedaan latar belakang. Tentunya ya, setiap setiap peserta didik itu pasti memiliki latar belakang yang berbeda, seperti itu. Kemampuan siswa. Kemampuan siswa juga itu salah satu tantangan utama ya. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta beban administrasi juga mempengaruhi proses pembelajaran di kelas, seperti itu. baik. Lalu bagaimana peran teknologi dalam sistem pendidikan saat ini? Apakah sudah merata seluruh daerah atau belum? Teknologi, peran teknologi dalam sistem pendidikan ya. Iya. Memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembelajaran. Penggunaan media digital contohnya, platform pendidikan daring, itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun, penggunaan teknologi tetap harus diimbangi dengan pengawasan dan bimbingan dari guru. Kalau anak-anak dibiarkan begitu saja, nggak akan betul itu, Bu. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana sih gambaran pendidikan Indonesia di masa yang akan datang? Pendidikan di Indonesia di masa yang diperkirakan akan semakin adaptif ya terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan global. Pembelajaran akan lebih fleksibel, inovatif, serta menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu. Lalu perubahan apa yang paling penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya di Indonesia? Perubahan Iya. kualitas pendidikan di Indonesia. Perubahan yang paling penting adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme guru sih, pemerataan fasilitas pendidikan seperti itu, serta penguatan pendidikan karakter seperti itu. Contohnya seperti apa Ibu? Kalau boleh tahu dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter contohnya kita selalu menerapkan untuk sekarang ini yang sedang kritis di dalam diri seorang peserta didik, yaitu kurangnya adab dan etika kepada orang yang lebih tua seperti itu. Kita harus senantiasa sebagai pendidik ya harus senantiasa mengarahkan anak-anak atau peserta didik kita ke arah karakter yang lebih baik seperti itu mungkin. Baik Ibu, mungkin dari pengaruh digital juga ya? Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana peran guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan? Guru di masa depan berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan guru itu harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Itu. Baik, satu lagi Ibu, mungkin keterampilan apa yang sebaiknya dimiliki siswa agar menghadapi di masa yang akan datang? Oh, seperti itu. Agar siswa itu siap ya. Iya. Iya, kayaknya sepertinya siswa itu perlu memiliki keterampilan berpikir kritis ya untuk saat ini. Kreatif, harus kemampuan berkolaborasi seperti itu, serta karakter yang baik agar mampu bersaing di era global. Penguasaan digitalitas itu penting juga seperti itu. Terima kasih Ibu, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak kepada Ibu atas penjelasan dan wawasan yang telah diberikan. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi kita semua, khususnya sebagai mahasiswa.
Demikian wawancara yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sama-sama, Neng. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.